maka semua lafal-lafal yang ambigu harus ditanya maksudnya apa. Kalau kami maksudnya menetapkan sifat dinamakan mujassimah, biarin namakan kami dengan apa? Mujassimah. Kalau memang mencintai Ahlul Bait adalah akidah Rafidhah, maka saksikanlah jin dan manusia aku ini Rafidhi. Ya, tapi aku bukan Rafidhah. Ya, dituduh gara-gara cinta Ahlul Bait dikatakan Rafidhah, saya Rafidhah. Demikian Ibnu Taimiyah pernah mengatakan, "In kana hubbu sahabah nasban falyashhadil thaqalani anni nasibi." Kalau memang cinta kepada sahabat disebut nasibi atau nawasib, saksikanlah aku adalah nasibi. Apa masalahnya? Kalau tidak mau minta kepada kuburan, dikatakan Wahabi, saksikanlah aku Wahabi. Ana Ahwat menyampaikan nasihat Islami dari berbagai ustadz ternama. Dalam bahasa Arab yang jelas. Jadi tinggalkanlah lafal-lafal yang tidak jelas ya. Apalagi dalam masalah akidah. Makanya para salaf dulu tidak membahas tentang misalnya at-talaffuz bil Quran makhluk, apakah melafalkan Al-Quran makhluk atau tidak ya. Semua sepakat para salaf Al-Quran ghairu makhluk. Al-Quran bukanlah makhluk, tapi talaffuz bil Quran ketika kita mengaji Al-Quran ini yang ngaji ini makhluk atau bukan? Maka jawabannya ditinjau dari lafal kita suara kita makhluk. Tapi apa yang kita baca itu bukan makhluk, karena kita sedang menukil firman Allah Subhanahu wa taala. Sementara firman Allah bukan makhluk. Tapi para salaf tidak mau karena lafalnya ambigu. Bisa maknanya ini, bisa maknanya itu, ya. Sehingga mereka menghindari lafal-lafal yang ambigu, dua makna, bisa mana benar, bisa mana salah, mereka tinggalkan. Taib yang ketiga, bagaimana sikap-sikap para salaf terhadap lafal al-fadhil mujmalah. Lafal mujmalah yang tidak ditetapkan dan juga tidak dinafikan oleh dalil. Itu namanya al-alfadz al-mujmalah. Jadi dia bukan al-alfal syar'iyyah. Ya. Maka kaidah para salaf mereka mengatakan la ibra bil ma'ani la bil mabani. Yang menjadi patokan, maka semua lafal-lafal yang ambigu harus ditanya maksudnya apa. Kamu bilang misalnya Allah jism. Jism maksudnya apa? Maksudnya Allah jism. Kalau jism maksudnya zat, kita bilang Allah zat. Kalau jism maksudnya seperti makhluk, kita bilang Allah tidak berjism. Karena lafal jism sendiri tidak dalam syariat. Maka kita bilang, kamu maksudnya jism apa? Kalau maksudnya jism adalah zat, Allah punya sifat, kita bilang Allah berjism. Kalau kita mujassimah, terserah mau namakan kami mujassimah, nggak ada masalah. Kalau kami maksudnya menetapkan sifat dinamakan mujassimah, biarin namakan kami dengan apa? Mujassimah. Seperti perkataan Imam Syafi'i ketika dituduh dia Rafidhi, dia mengatakan in kana hubbu ahlil baiti rafdan falyashhadits thaqalani anni rafidhi. Kalau memang mencintai Ahlul Bait adalah akidah Rafidhah, maka saksikanlah jin dan manusia aku ini Rafidhi. Ya, tapi aku bukan Rafidhah. Ya, dituduh gara-gara cinta Ahlul Bait dikatakan Rafidhah, saya Rafidhah. Demikian Ibnu Taimiyah pernah mengatakan, "In kana hubbu sahabah nasban falyashhadis thaqalani anni nasibi." Kalau memang cinta kepada sahabat disebut nasibi atau nawasib, saksikanlah aku adalah nasibi. Kita juga mengatakan kalau menetapkan sifat-sifat Allah datang dalam Al-Quran dan Sunnah dikatakan mujassimah, biarin ngomong kita apa? Mujassimah. Apa masalahnya? Kalau tidak mau minta kepada kuburan, dikatakan Wahabi, saksikanlah aku Wahabi. Ya, kira-kira begitulah. Kira-kira malu-malu. Wahabi itu apa? Wahabi tidak minta ke kuburan. Ya. Wahabi tidak pergi ke dukun. Saya Wahabi kalau begitu. Ya. Wahabi tidak beribadah dengan ibadah yang tidak dilakukan oleh sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya Wahabi kalau gitu. Ya. Wahabi tidak bermusik-musik, ya sudah saya Wahabi. Mau diapain? Biar bilang Wahabi nggak ada masalah. Ya. Kali itu definisi Wahabi adalah menjalankan Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi semua lafal mujmalah maka asalnya yang jadi patokan adalah al-makna. Yang menjadi fokus adalah hakikat maksud dari lafal tersebut, bukan lafalnya. Apa maksudmu engkau mengatakan jihad, non jihad itu maksudnya apa? Bukan pada lafalnya. Oleh karenanya asalnya Ahlus Sunnah adalah abstain, asalnya tawakuf. Kalau ada lafal yang tidak datang dalam Al-Quran dan Sunnah, asalnya mereka adalah abstain, tawakuf, sampai diperinci. Kalau diperinci maksudnya benar maka diterima, kalau maksudnya salah maka ditolak.
Kemudian asalnya Ahlus Sunnah, jadi asalnya tawakuf, tidak terima kecuali sampai dijelaskan. Bagaimana Allah berjihad atau tidak? Tunggu, jihad maksudnya apa dulu? Asalnya nggak mau pakai bahasa itu. Kalau kau bilang Allah fauqal arsh, al-insar, saya terima. Tapi Allah fi jihad, tunggu dulu, saya nggak mau terima. Saya pakai bahasa yang syariah aja lah. Saya nggak ada komentar. Harus komentar dong. Ya kalau gitu jihad itu apa? Nah, dia jelaskan dulu kalau maksudnya begini ya. Lihat dulu. Kalau jihad maksudnya adalah Allah diliputi oleh tempat seperti kita manusia. Manusia kan diliputi dari 6 arah. 6 arah itu maksudnya apa? Depan, belakang, atas, bawah, kanan, kiri. Kita diliputi enggak? Ya kalau seperti itu maksudnya Allah tidak berjihad. Tapi kalau maksudnya Allah berjihad, Allah di luar alam. Di penghujung alam, habis alam ada Allah, Allah di luar alam, dan langit dan bumi kecil dalam genggaman Allah, maka kita bilang Allah di jihad. Tergantung maksudnya mau jihad apa. Kalau jihad maksudnya di luar alam, di atas, kita bilang Allah berjihad. Karena memang Allah di luar sana tidak bersatu dengan apa? Makhluknya. Namun terkadang Ahlus Sunnah terpaksa menggunakan istilah-istilah ini karena dalam rangka berdebat dengan Ahlul Bidah, karena Ahlul Bidah menggunakan istilah-istilah tersebut. Jadi intinya saya ingin sampaikan, Ahlus Sunnah asalnya menggunakan lafal-lafal syar'i. Dan mereka berusaha meninggalkan lafal-lafal yang ambigu. Kalau mereka dipojokkan dengan lafal-lafal yang ambigu, lafal-lafal mujmalah, al-alfaz al-mujmalah, yang tidak ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah, dan juga tidak ditolak dalam Al-Quran dan Sunnah, maka asalnya mereka abstain. Kalau mereka terpaksa harus bersikap, maka mereka minta penjelasan. Maksudnya apa? Jika maksudnya benar sesuai Al-Quran dan Sunnah, mereka terima. Jika maksudnya tidak sesuai, mereka tolak. Jadi jangan ditetapkan, jangan ditolak. Semua lafal mujmalah jangan langsung ditetapkan, jangan langsung ditolak. Tapi tanya dulu maksudnya apa. Al-ibrah bil ma'ani la bil mabani. Yang jadi patokan adalah maksud dari lafal tersebut, bukan sekedar lafalnya.